Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, waspada cuaca ekstrim. Saya kemudian ke Pak Ismunandar. Pak Ismunandar, ini kan untuk penanggulangan bencana ini ataupun sebelum bencana begitu, dan semoga tidak akan ada bencana, dibutuhkan koordinasi ataupun komunikasi dengan lintas terkait, baik itu dari BMKG dan lintas-lintas yang lainnya. Seperti apa kemudian jalur komunikasi Anda? Dari kami dari BMKG tetap berkoordinasi dari Pak Kalak langsung ke BMKG, baik itu juga dari ke Dinas Sosial maupun dari pemadam kebakaran. Kami juga ada koordinasi grup sehingga nanti apabila terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, apabila untuk minimalisir itu kami ada tindakan-tindakan awal atau dari baik itu dari Dinas Sosial maupun dari BPBD untuk minimalisir itu semua. Kita ada biasa giat-giat yang kita lakukan di tempat-tempat di masyarakat. Giat-giat seperti apa yang Bapak maksud? Dari BPBD kami seperti kita turun seperti itu Malasar tadi. Kami ada sampaikan. Dari damkar juga ada, langsung di lorong kita turun. Dan itu terkoneksi, kita terkoneksi dalam satu grup. Kami juga tahu ada apabila damkar turun, BPD juga ada turun. Baik itu juga Dinas Sosial, biasa juga Dinas Sosial berkoordinasi kita macam-macam, bukan cuma kita banjir, tapi termasuk yang lain juga. Biasa juga dari Dinas Sosial, termasuk ada jalanan, kami juga biasa dilibatkan di dalam kegiatan dari Dinas Sosial. Oke, dengan koordinasinya dengan lintas terkait masih aman begitu Pak ya. Kemudian ketika ada bencana, bagaimana jalur evakuasinya Pak? Sudahkah dipikirkan atau seperti apa? Untuk sudah ada titik-titiknya. Kami ada rekon, rencana kontingensi, ada titik-titik evakuasi yang kami sudah siapkan. Kita berkoordinasi dengan camat atau lurah setempat, tapi tetap juga kita lihat kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan, bagaimana lokasi-lokasi itu, apakah masih memungkinkan untuk kita tempat pengungsian. Apabila tidak ada, nanti kita juga berkoordinasi ke camat untuk mencari alternatif tempat untuk masyarakat. Yang jelas tempat itu layak dan bisa juga kita terutama untuk anak-anak, karena kami juga tempat-tempat selain kita mewaspadai sebelum terjadi bencana, kami juga ada trauma kita menghilangkan trauma dari anak-anak atau masyarakat sehingga dia tidak merasa sedih atau dia merasa trauma dengan musibah yang didapat. Oke, ini kan untuk masalah banjir sendiri adalah masalah klasik dan setiap tahunnya kita bahas dan tidak henti-hentinya. Memang apakah ini butuh kemudian tindakan tegas dari pemerintah kota atau seperti apa Pak menurut Anda? Sebenarnya ini ya kita masalah yang pertama masalah klasik, tapi harus bersama-sama kita hadapi. Itu yang dibilang tadi Pak Hanafi, ya paling drainase, sama drainase kalau masalah banjir, drainase. Ini alhamdulillah kita ini tidak terlepas juga banjir karena kita juga dari kita juga sumbernya. Jadi kita untuk mengantisipasi harus kita bersama-sama. Makanya masalah di Makassar itu ada Sabtu bersih, ada Minggu bersih. Jadi momen itu bisa kita manfaatkan sebelum masuk puncaknya. Jadi kita bisa manfaatkan program Bapak Wali Kota Sabtu bersih untuk kita sampaikan ke masyarakat untuk kita membersihkan drainase atau saluran itu sehingga sedimen-sedimen itu tidak mengambat dari saluran air. Oke, jadi ini tugas bersama begitu Pak ya, bukan hanya tugas sebagian orang. Baik, itu yang menjadi catatan. Saya ke Pak Hanafi, bagaimana kemudian ini apakah dibutuhkan alarm ketika terjadi bencana alam atau seperti apa menurut Anda? Jadi berdasarkan daripada kewenangan ya,
Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memiliki kewenangan untuk menginformasikan, menyebarkan informasi kepada segenap tingkatan dari masyarakat kita, pengambil kebijakan kita, pemerintah kita, tentang berkaitan dengan cuaca, iklim, kegempaan, dan kualitas udara, seperti itu. Jadi seperti tadi, kami sudah membuat wording, sudah membuat peringatan dini, dan kami sudah sebarluaskan ke segenap masyarakat kita melalui pemerintah terkait. Nah, ini merupakan kewenangan yang sudah diberikan. Jadi perkara ditindaklanjuti ke masyarakat kita untuk bersiap menghadapi semuanya, itu BMKG sudah sampai di situ. Ya, BMKG sudah sampai di situ, dan kewajiban kami menyampaikan informasi. Dan informasi ini kita harapkan yang pertama adalah akurat, kan? Kemudian update, kemudian mudah dipahami, luas jangkauannya, seperti itu. Dan harapan kita, harapan masyarakat seperti itu juga, agar BMKG dalam memberikan informasi yang akurat. Jangan kita sudah mengambil antisipasi tapi tidak terjadi, ya kan? Tetapi bagaimanapun juga kita tetap harus antisipasi. Kalaupun terjadi kita sudah siap, ya kan? Daripada kita tidak antisipasi kemudian terjadi, artinya kita tidak siap, seperti itu. Jadi BMKG dalam hal ini seperti itulah kewenangannya, menyampaikan informasi mengenai tindakan atau apa-apa yang berkaitan informasi yang kami sampaikan, agar tidak memberikan impact atau dampak yang buruk ke masyarakat, itu ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Baik, di segmen terakhir ini silakan saya ingin mendengarkan kemudian solusi konkret, harapan-harapan juga baik pada pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Silakan terlebih dahulu ke Pak Hanafi. Jadi kepada masyarakat kami harapkan bahwa masyarakat yang bijak adalah masyarakat yang tahu tentang kondisi lingkungannya. Apakah kondisi itu nyaman mereka tinggali atau tidak? Apakah kondisi itu biasa terjadi banjir atau tidak? Apakah kondisi itu di sungai tempat pembuangannya eceng gondok itu masih ada atau tidak? Seperti itu. Jadi kalaupun semua hambatan-hambatan itu masih ada, misalnya aliran air itu terhambat oleh banyaknya tumpukan sampah dan sebagainya, masyarakat jangan tunggu pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk bisa ambil bagian dalam program kebersihan seperti sekarang ini. Kalau pemerintah yang ditunggu, itu tangan pemerintah terbatas, ya. Jadi yang paling bijak tentunya kita harapkan ke masyarakat kita. Demikian juga dampak lain daripada musim hujan ini seperti angin kencang yang saya sebutkan tadi, agar pohon-pohon yang rimbun untuk bisa dipangkas, ya seperti itu. Jadi ada antisipasi awal sehingga kita harapkan dampak buruk dari angin kencang dapat kita minimalisir, bukan menghilangkan sama sekali, ya, minimalisir seperti itu. Betul, betul. Saya ke Pak Ismunandar, silakan Pak, harapan-harapan sekaligus closing statement Anda. Terima kasih. Kami dari BPD menyampaikan kepada masyarakat masuknya musim hujan ini untuk tetap waspada tapi tidak panik pada masyarakat. Itu yang pertama, kami tetap siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Yang kedua, kami sampaikan kepada masyarakat, kami tidak bisa sendiri untuk apabila terjadinya musibah, kita dari BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita, maksudnya musim hujan ini, kita bersama-sama kita minimalisir itu dengan kita bekerja sama. Ada kegiatan program membersihkan lingkungan, kita ikut, kita membersihkan lingkungan. Apabila terjadi nanti musibah banjir, mudah-mudahan tidak, kami BPBD siap untuk ini, baik itu personil maupun peralatan 24 jam. Kami siap untuk melayani warga Kota Makassar. Hai, itu harapan kita bersama. Semoga tidak akan ada bencana-bencana yang mengancam Kota Makassar pada khususnya. Pemirsa, untuk penanganan banjir ataupun nantinya semoga tidak akan terjadi, bukan hanya tugas pemerintah, sekali lagi itu adalah tugas kita bersama. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecanduan. Anak-anak hanya akan terpikat pada gadget dan waktu belajarnya pun berkurang. Begitu pula dengan interaksi sosialnya yang juga turut berkurang karena hanya fokus pada smartphone.